Begitu pemuda itu mengangkat karpet lama yang berbau, ia menemukan uang tunai sebesar 400 juta won. Uang itu tersembunyi di bawahnya. Ia merendam semua uang tersebut ke dalam larutan kimia khusus. Seketika noda-noda pada uang kertas itu menghilang. Setelah itu, ia memasukkan semua uang ke dalam mesin pengering hingga benar-benar kering. Keesokan paginya, ia menyusun uang-uang tersebut berdasarkan urutan nomor seri. Ini adalah salah satu pekerjaannya dalam mengurus barang-barang orang-orang yang sudah meninggal. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang wanita tua yang sudah hampir sebulan meninggal. Selesai membereskan kasur wanita itu, pemuda itu dengan hati-hati menyimpan foto-foto sang wanita yang merupakan kenangan penting dalam hidupnya ke dalam sebuah kotak. Ternyata wanita itu mempunyai seorang putra. Namun sang putra sama sekali tidak peduli dengan sang ibu. Matanya hanya tertuju pada uang. Saat melihat buku tabungan bank dan mendapati isinya kosong, sang putra langsung berkata agar kotak kenangan itu dibuang saja. Tepat saat pemuda itu hendak menyerahkan uang tersebut, ia melihat ada coretan tulisan pada setiap lembar uang kertas. Merasa ada yang aneh, ia segera pergi ke bank untuk meminta catatan penarikan uang sang ibu. Mengejutkannya, semua staf bank mengenali sang ibu. Mereka tahu bahwa wanita itu menderita penyakit Alzheimer. Sang ibu datang ke bank setiap hari dan menarik uang sebesar 14 juta won. Segera setelah menarik uang, ia akan menelepon seseorang. Saat itulah, si pemuda teringat nomor telepon yang tertulis di lembaran uang tadi. Ketika ia mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata yang mengangkat telepon adalah sang putra. Tak lama kemudian, sang putra datang untuk mengambil barang-barang ibunya. Namun ia hanya berniat mengambil uang tersebut. Pemuda itu menghentikannya. Ia berlari sampai tiba di sebuah toko jas. Ketika sedang berebut, pemilik toko keluar dan menyebut nama sang putra. Tak disangka, pemilik toko bercerita bahwa sang ibu itu sering datang ke sana untuk melihat setelan jas. Ia selalu berkata bahwa ia punya banyak uang. Ia ingin membeli jas itu untuk putranya. Ia memohon kepada pemilik toko agar tidak menjual jas itu kepada orang lain. Namun karena penyakitnya, setiap kali ia menarik uang, ia justru menyembunyikannya di bawah karpet rumah dan lupa akan niatnya membeli jas tersebut. Itulah mengapa terdapat banyak uang di bawah kasur sang ibu. Pada akhirnya pemuda itu kemudian menyerahkan kotak itu pada sang putra. Namun sang putra justru marah dan membanting kotak itu ke tanah, lalu menginjak-injaknya dengan emosi. Saat ia hendak pergi membawa uang itu, matanya tertuju pada sebuah benda yang tiba-tiba terjatuh. Dari kotak itu, terdapat sweater yang ia beli dari gaji pertama untuk ibunya. Ia tak pernah menyangka ibunya tidak pernah memakai sweater itu. Sang ibu selalu mengatakan akan membelikan sebuah jas sebagai pertukaran hadiah dari anaknya itu. Saat itulah, sang putra baru menyadari ketulusan kasih sayang ibunya, serta memahami bahwa kekayaan yang selama ini ia kejar tidak ada artinya dibanding kasih sayang sang ibu kepada dirinya selama ini.